perlu pasukan, nggak perlu. Aduh, nggak. Cukup berdua kalian, serang terus. Jadi itu barang udah. Maksudnya jadi apa, Kri? Ya jadi bubar. Keren ini, keren. Sumpah, ini konten paling keren ini. Kok nggak ada manfaatnya di partai ini? Oh, siap. Udah begitu aja, Pak. Sekalipun kemungkinan Ibu Ketua udah kamu saya pecat, oh siap. Pilihan, jangan sampai karena kontestasi pilkada hari ini akan menambah keretakan di tubuh Partai PDI Perjuangan. Memaksa Bambang Pacul mundur sama dengan kehilangan ratusan kader dan ribuan simpatisan di Jawa Tengah. Maupun Korea dari kalangan Gen Z dan milenial se-Indonesia. Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mamnyu. Nah, teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya. Oke, amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman semuanya, yang di kesempatan kali ini saya ingin berikan video reaction kembali. Nah, ini terkait yang lagi ramainya teman ya di partai apa ya, PDIP ya. Nah, berbicara dengan PDIP yaitu ini ada si Bambang Pacul teman ya. Ini yang beritanya itu lagi sedang mundur ya, mundur dari partai PDIP. Ada apa teman semuanya ya? Bambang Pacul sampai mundur dari PDIP, apakah benar? Nah, oke teman, kali ini saya sudah merangkum videonya dan juga penjelasannya ya, supaya tidak terjadi gagal paham. Oke, langsung saja kita simak video berikut ini, monggo. Kandang Banteng tidak sekedar kalah di Jawa Tengah yang dimenangkan oleh Lutfi pada saat pilkada kemarin, tapi benar-benar kandang Banteng terancam terobrak-abrik atau diobrak-abrik kadernya sendiri. Loh, Kri, kok bisa sih kader sendiri masa ngobrak-abrik? Faktanya seperti itu. Bermula dari statement Denny Siregar yang mengkritisi habis Bambang Pacul supaya mengundurkan diri dengan kekalahan pilkada Jateng, ini membuat reaksi keras pasukannya Bambang Pacul. Bahkan tak segan-segan mereka juga mengancam jika Bambang Pacul cabut dari PDIP. Bisa saja ratusan pengurus ikutan cabut Bambang Pacul karena mereka loyal Bambang Pacul, dan akan diikuti ribuan kader se-Jawa Tengah. Mati kau no. Kalau ini benar-benar terjadi, terjadilah tsunami bagi PDIP Jawa Tengah. Bukan tidak mungkin diikuti oleh PDIP seluruh Indonesia. Ini kata kader PDIP sendiri. Gila. Ya, mereka ada di dalam, mereka kader, mereka tahu kondisinya, mereka ngomongnya ya seperti itu. Kok saya meyakini ya memang faktanya seperti itu. Tinggal kita nunggu waktu. Kapan? Enggak, kita mau liputan nih, kapan? Mana dulu? DPD dulu, terus kemudian turun ke DPC, atau serentak, seluruh Indonesia, seluruh DPC. Enggak, serius. Gua standby untuk nungguin berita ini. Jangan sampai ntar gua kelewatan. Aduh, sayang banget ini. Halo, Gri, maunya lu kayak gitu. Kagak. Ini adalah impact dari kader-kader PDIP yang selalu negatif thinking, terutama ke Jokowi dan keluarganya, dan selalu menyerang Jokowi dan keluarganya secara membabi buta. Ya, kalau ini nanti benar terjadi, inilah karmanya. Kan gue juga udah bilang, yang merusak dan membuat kekalahan PDIP itu kader PDIP sendiri, seperti Hasto, seperti Deddy Sitorus, itu berpotensi orang antipati. Boro-boro alih-alih mereka simpati, ya, dengan statement-statement yang seperti itu, yang menyerang terus, yang ada juga malah antipati. Mau bukti, teruskan. Jadi teruskan. Kalau bisa lebih garang lagi, ya. Kalau perlu bisa lebih antagonis lagi, teruskan. Ini bagus. Loh, kok
Oh, bagus, Kri. Maksud lu ini bagus buat PDIP. Ya, baguslah bagi orang yang di luar PDIP. Ya. Coba kita simak ya statement dari kader PDIP. Cekidot. Beberapa netizen bertanya, apakah saya masih di PDI Perjuangan atau tidak? Saya masih di PDI Perjuangan. Hari ini saya ingin membahas tentang Pilkada Jawa Tengah, di mana saya kurang sepakat dengan beberapa opini termasuk Bang Denny Siregar yang beredar soal kekalahan Cagup dan Cawagup Jawa Tengah yang diusung PDI Perjuangan. Kemudian dikaitkan dengan eksistensi kepemimpinan seorang Bambang Pacul. Menurut saya dalam pertarungan politik yang sepenuhnya menggunakan ide, gagasan, strategi, dan taktik, kalah ataupun menang adalah hal yang wajar. Nggak bisa dong hanya karena kekalahan hari ini kemudian lupakan kemenangan-kemenangan yang kemarin yang direbut oleh Komandan Pacul. Apalagi kalau bicara soal kontribusi terhadap partai PDI Perjuangan, siapa yang berani adu kontribusi dan militansi dengan Bambang Pacul? Bicara soal kepemimpinan, menurut saya semua kader PDI Perjuangan khususnya Jawa Tengah akan memilih Bambang Pacul. Itu pun jika dihadapkan dengan pilihan. Jangan sampai karena kontestasi pilkada hari ini akan menambah keretakan di tubuh partai PDI Perjuangan, memaksa Bambang Pacul mundur sama dengan kehilangan ratusan kader dan ribuan simpatisan di Jawa Tengah, maupun Korea-Korea dari kalangan Gen Z dan milenial se-Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, hari ini yang memiliki citra yang bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia ini adalah Komandan Bambang Pacul. Komandannya para Korea, komandannya Gen Z yang mulai menyukai politik dari gaya Komandan Pacul. Hati-hatilah, janganlah di tubuh kita sendiri kita saling gontok-gontokan ataupun menyuruh Komandan Pacul apabila Ksatria mundur saja. Gak cocok menurut saya. Ya, menurut lu nggak cocok, menurut gua cocok. Kok cocok, Kri? Loh, berlama-lama di PDIP, macam Bambang Pacul yang kontribusinya juga nggak terhitung, tadi dia disampaikan. Buat apa lagi kalau lantas di kemudian hari hanya diremehkan, ya hanya disalahkan karena kekalahan pilkada ini, hanya diminta untuk mundur. Loh, selama ini kerjaan mereka puluhan tahun dianggap hilang. Ya, lebih baik mundur lah. Bos Korea, Bambang Pacul, kapan mundur? Ya. Kri, lu seneng banget sih kalau mundur. Kagak, gua prihatin gua. Cuman kan senengnya karena ada konten aja. Ayo para Korea Gen Z ya, yang memang menyukai gaya-gaya Bambang Pacul, ayo nunggu Bambang Pacul dulu. Ya udah, Bambang Pacul kapan? Udah didesak mundur begitu, ngapain juga? Denny Siregar kan setidaknya mewakili PDIP, walaupun bukan kader, tapi mungkin dia basernya PDIP. Ya kan, basernya udah menyuarakan itu, mending kader diem ya, mungkin nggak terlalu ini. Kalau udah basernya yang menyuarakan itu, ya seluruh dunia tahu, seluruh Indonesia tahu. Buat apa lagi kalian lama-lama di PDIP? Kalau hanya dikecilkan ya, kalau hanya nggak dianggap, kalau hanya kemudian menjadi sasaran kesalahan atas kekalahan pilkada, buat apa lagi? Berharap apa lagi? Bambang Pacul, gua sih simpatik banget ke lu. Belum pernah gua dengar sejarahnya Bambang Pacul dari dulu hingga sekarang menghina orang. Belum pernah gua lihat dan gua dengar Bambang Pacul sepanjang hidupnya merendahkan orang. Belum pernah juga Bambang Pacul mencaci maki, apalagi memfitnah dan mengadu domba. Bahkan Bambang Pacul seringkali wanti-wanti, awas, jangan melawan orang baik kalau kalian nggak mau hancur. Nah, Deddy Sitorus sama Hasto setiap hari menyerang terus, bagus, bagus. Bagus sih, Kri. Ya bagus versi gue. Kan gue suruh. Kalau kalian buka video-video saya sebelumnya, sengaja saya suruh Hasto dan Deddy Sitorus terus menyerang Jokowi, terus menyerang keluarganya.
Gue udah bilang, jangan pernah berhenti menyerang Jokowi, jangan pernah berhenti menyerang keluarganya, caci maki, fitnah, adu domba, terus lakukan itu. Di video saya sebelumnya begitu. Ternyata Hasto dan Deddy Sitorus kan ngikutin instruksi gua. Cukup gampang menghancurkan partai PDIP yang selama ini menjadi pemenang pemilu dengan cara Hasto dan Deddy Sitorus terus menyerang Presiden ke-7 Joko Widodo. Gampang menghancurkan PDIP itu, nggak sulit. Caranya begitu aja. Cukup 2 orang bisa hancur PDIP. Mau bukti? Besok serang lagi, besoknya lagi serang lagi. Serang lagi aja terus. Kalian berdua aja, nggak perlu banyakan orang. Kalian berdua, udah nggak perlu pasukan, nggak perlu. Aduh, nggak. Cukup berdua kalian, serang terus. Jadi itu barang udah. Maksudnya jadi apa, Gri? Ya jadi bubar. Keren ini, keren. Sumpah, ini konten paling keren ini. Karena apa? Pernyataan dari kader PDIP langsung dari orang dalam. Oke ya teman-teman, kita tunggu kehancuran. Enggak. Jangan gitu, Gri. Oke ya, kita tunggu keutuhan PDIP. Tapi kalau terus-menerus Hasto dan Deddy Sitorus menyerang Presiden ke-7 Joko Widodo dan keluarganya, ya kita tunggu kehancurannya 2029. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengevaluasi Pacul. Pacul tidak perform, mau berhenti Pacul. Oh siap. Kok nggak ada manfaatnya di partai ini? Oh siap. Udah begitu aja Pak. Sekalipun kemungkinan Ibu Ketua Umum, udah kamu saya pecat. Oh siap. Beberapa netizen bertanya, apakah saya masih di PDI Perjuangan atau tidak? Saya masih di PDI Perjuangan. Hari ini saya ingin membahas tentang Pilkada Jawa Tengah, di mana saya kurang sepakat dengan beberapa opini, termasuk Bang Denny Siregar, yang beredar soal kekalahan Cagup dan Cawagup Jawa Tengah yang diusung PDI Perjuangan. Kemudian dikaitkan dengan eksistensi kepemimpinan seorang Bambang Pacul. Menurut saya dalam pertarungan politik yang sepenuhnya menggunakan ide, gagasan, strategi, dan taktik, kalah ataupun menang adalah hal yang wajar. Nggak bisa dong, hanya karena kekalahan hari ini, kemudian melupakan kemenangan-kemenangan yang kemarin, yang direbut oleh Komandan Pacul. Apalagi kalau bicara soal kontribusi terhadap partai PDI Perjuangan. Siapa yang berani adu kontribusi dan militansi dengan Bambang Pacul? Bicara soal kepemimpinan, menurut saya, semua kader PDI Perjuangan, khususnya Jawa Tengah, akan memilih Bambang Pacul. Itu pun jika dihadapkan dengan pilihan. Jangan sampai, karena kontestasi pilkada hari ini akan menambah keretakan di tubuh partai PDI Perjuangan. Memaksa Bambang Pacul mundur sama dengan kehilangan ratusan kader dan ribuan simpatisan di Jawa Tengah. Maupun Korea-Korea dari kalangan Gen Z dan milenial se-Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, hari ini yang memiliki citra yang bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia ini adalah Komandan Bambang Pacul. Komandannya para Korea, komandannya Gen Z yang mulai menyukai politik dari gaya Komandan Pacul. Hati-hatilah, janganlah di tubuh kita sendiri kita saling gontok-gontokan ataupun menyuruh Komandan Pacul apabila Ksatria mundur saja. Gak cocok menurut saya. Nah, oke semuanya, jadi itulah barusan video yang saya bisa sajikan ya terkait berita mundurnya Bambang Pacul ya dari Ketua PDIP Jawa Tengah ya. Nah, bagaimana ya tanggapan teman semuanya dan juga responnya ya, komen di bawah ini ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Musam warahmatullahi wabarakatuh.